Di modul ini kita selanjutnya akan membahas tentang apakah fungsi bangunan bertingkat tinggi. Jadi fungsi bangunannya apa saja sih? Nah, kita lihat yang pertama adalah kita harus tahu dulu kenapa membangun semakin tinggi, gitu ya. Karena yang pertama adalah perkembangan teknologi semakin maju, makin terdepan. Terus kemudian selanjutnya adalah pembangunan bangunan tinggi itu mencitrakan kota dan peradaban yang maju. Kenapa harus bangun ke atas? Karena keterbatasan lahan di ruang, terutama ruang kota. Apalagi di masa depan, hampir semua wilayah akan menuju menjadi kota. Nah, kemudian pertumbuhan populasi kota yang cepat dan membangun ke atas adalah untuk menghindari urban sprawl. Kalau di bawah semua itu akan banyak urban sprawl. Tapi sebetulnya alasan ini saja tidak cukup. Nah, kita lihat di sebelah kanan ditulis oleh Smith and Co. bahwa bangunan tinggi utamanya adalah merespon tentang kebutuhan akan bisnis, aktivitas bisnis yang semakin dekat antar satu bisnis ke bisnis yang lain begitu, dan semakin dekat dengan pusat kota, sehingga akan meningkatkan tekanan yang intens pada area atau lahan kota. Nah, kemudian karena bentuk dari bangunan itu harus semakin unik, maka bisnis akan menjadi khusus gitu ya, menjadi spesial gitu. Nah, itulah akan menjadi simbol atau prestis tertentu bagi organisasi perusahaan atau korporat, yaitu jadi merepresentasikan bahwa memang korporat tersebut bonafit misalnya. Nah, itu bisa diwujudkan dari bentuk bangunan, dan semakin tinggi tentunya teknologinya semakin maju pula. Nah, itu yang akan menjadi citra atau nilai khusus bagi penghuni bangunan, ya terutama yang akan dihuni oleh korporat. Nah, dengan memahami hal itu, maka sekarang kita pelajari apa sih fungsi bangunan pada bangunan bertingkat tinggi. Nah, kita lihat di grafik yang ini, yang atas adalah bangunan tinggi, ada beberapa fungsi, yaitu ada hotel, retail, kantor, terus kemudian ada fungsi observasi gitu ya, kemudian ada fungsi residensial. Nah, ada yang single function, ada yang mixed use, dimana sebetulnya si single function ini nggak single amat sih, tapi biasanya ada fungsi yang lain, dimana 80% dari ketinggian yang occupied tadi itu diisi oleh single function. Jadi misalnya pada Taipei 101 ini hampir 85%, lebih dari 85% seluruh lantai difungsikan untuk retail, untuk office atau kantor. Sedangkan lantai-lantai yang paling atas itu digunakan untuk fungsi observasi. Jadi kalau kita berada di lantai atas itu kan kita bisa melihat kota ya. Nah, itu adalah fungsi untuk observasi atau pengamatan. Kemudian kita lihat yang di sebelah kanan, atau ini adalah gambar mixed use, fungsi mixed use, di mana occupying-nya adalah ada 15% dari fungsi-fungsi yang lain, minimal 15% dari fungsi-fungsi yang lain begitu. Nah, contohnya adalah di Guangzhou Finance Center ini. Di sini ada fungsinya banyak banget. Dari lantai bawah itu ada retail dulu, kemudian ada hotel, kemudian naik ada kantor, kemudian di atasnya lagi ada residensial, dan terakhir di atas lagi ada hotel lagi gitu. Nah, ini sesuatu yang menarik karena di atas kita tentunya bisa melihat pemandangan yang lebih luas lagi begitu. Nah, itulah fungsi dari bangunan ini. Nah, kemudian dibuat mixed use karena semakin tinggi bangunan ya tentu lantainya semakin banyak. Nah, prinsip mixed use dan single function itu seperti ini. Jadi yang single function itu 85% dari lantai height occupied-nya itu untuk satu jenis fungsi saja, sedangkan ketika mixed use minimal 15% dari height occupied itu untuk satu fungsi ya. Dan terdiri dari beberapa fungsi yang lain juga tentunya. Nah, sekarang kita lihat di bawah apa saja sih bangunan ini. Nah, tentunya sebagian besar adalah bangunannya adalah fungsinya mixed use. Kita lihat di warna warna biru. Kemudian ada lagi juga yang lainnya ada untuk office saja, kemudian ada yang residensial, tapi tidak banyak ya. Nah, kemudian kita lihat juga yang ada di Indonesia.
Ini juga dari penelitian saya juga bersama mahasiswa. Nah, di sini paling banyak adalah mulainya dari office dulu ya, kemudian mulai ada mixed use ini di periode keempat, kemudian mulai lagi ada di periode hampir ke tahun 2017 ya, kemudian mulai lagi ada. Nah, tapi sekarang tentunya sudah mulai mixed use semua. Kalau di awal-awal di periode 4 dan 5 itu lebih banyak kepada residensial, misalnya apartemen gitu ya. Nah, itu adalah perkembangan fungsi dari bangunan ini. Apakah fungsi di setiap lantai? Nah, kita lihat di setiap lantai ada apa saja sih? Nah, di sebelah kiri ini adalah contoh dari bagaimana konfigurasi bangunan ini dibagi-bagi untuk beberapa fungsi bangunan tertentu. Yang pertama ada di tower yang satu ada hotel dan residensial. Kemudian yang satu tower lainnya adalah office. Kemudian di bagian bawah itu ada parkir dan ada podium. Nah, itu adalah cara membagi tower-tower tersebut. Nah, kemudian kita lihat di fungsi setiap lantai. Ini juga bangunan di China juga. Bangunan ini dibagi, ada yang fungsi lantainya adalah untuk office. Ini paling banyak office ya, warnanya oranye coklat begitu. Kemudian ada fungsi di atasnya, ada fungsi hotel, dan kemudian di atasnya ada lagi fungsi observatory. Jadi ini cara membagi ruang. Kemudian jangan lupa bahwa di setiap lantai itu ada yang namanya lantai refugee atau mechanical dan refugee. Jadi ini adalah lantai yang digunakan untuk mitigasi bencana. Misalnya ada bencana begitu ya, misalnya gempa begitu. Nah, orang kan akan turun melalui tangga darurat, ya, melalui tangga darurat, dan beberapa mereka kadang-kadang butuh oksigen dulu. Jadi kalau kita bayangkan lantainya ada 70, maka turun ke bawah luar biasa, sehingga dia butuh oksigen. Nah, ruang-ruang seperti ini di lantai-lantai tertentu, misalnya yang di sini ini ada lantai, kemudian ini ada juga. Nah, ini fungsinya adalah untuk beristirahat begitu ya sebentar, dan tentunya di situ adanya mechanical karena nanti setiap lantai itu dibagi sectionnya ya, untuk sehingga lantai yang abu-abu ini fungsinya adalah untuk service, untuk melayani, misalnya untuk melayani lantai ini, kemudian melayani lantai ini, dan seterusnya begitu. Nah, kita lihat lagi komposisi itu tadi adalah lapisan di fungsi ruang di setiap bangunan. Kemudian kita lihat di sebelah kanan, kalau kita zoom setiap lantainya, maka akan ada yang namanya gross area composition, atau sering juga istilahnya disebut dengan sellable area. Sellable area. Jadi ini adalah area yang harus bisa dijual di setiap lantai. Kenapa? Karena di setiap lantai itu ada, yang pertama adalah lease area atau area yang dapat direntalkan atau disewakan. Nah, kemudian ada core. Ini adalah area-area struktural ya. Core itu utilitas. Kemudian ada area struktur, itu misalnya kolom ya. Kemudian ada area elevator. Kemudian ada area tangga dan ada area shaft. Jadi ini adalah struktural yang harus disiapkan ya. Nah, maka bagaimana arsitek harus bisa mengoptimalkan area yang dapat dirental, itu adalah yang diinginkan oleh pemilik bangunan, sehingga semakin luas lantai bisa dijual, maka semakin baik. Nah, di sini contoh standarnya adalah minimal 77%. Ya, jadi di seluruh area lantai untuk dijual itu 77%. Sisanya adalah area untuk atau luas untuk struktur. Nah, itu adalah terkait dengan fungsi bangunan dari bangunan bertingkat tinggi.